Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Mengenai motif yang dilakukan oleh para pelaku ini, jadi sebenarnya ada 2 eksekutor dan 1 adalah main makernya. Sudah kami rekomendasikan 6 orang penyandang disabilitas langsung ke tempat wawancaranya di kantor mereka. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau tetapkan 3 tersangka kasus penikaman jurnalis, 1 diantaranya oknum ASN. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memfasilitasi penyandang disabilitas masuk bekerja di salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia. Pendengarinlah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 28 Juli 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau tetapkan 3 tersangka kasus penikaman jurnalis, 1 diantaranya oknum ASN. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Perjalanan kasus penikaman jurnalis Kasamea.com Irfan Mizan pada Sabtu 22 Juli lalu yang mengakibatkan korban mengalami luka robek di kedua lengannya akhirnya berakhir. Polres Bau-Bau telah mengungkap kasus tersebut dengan mengamankan 3 tersangka, masing-masing eksekutor pembacokan inisial MHH alias KS 25 tahun warga Kelurahan BWI dan rekannya MW alias JN 40 tahun warga Kecamatan Batauga Buton Selatan. Tersangka ketiga yang juga sang aktor intelektual kasus penganiayaan berat tersebut yakni AHD alias DH 44 tahun warga Kecamatan Murhum itu diketahui salah satu oknum ASN pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Kedua tersangka MW dan MH merupakan seruan oknum ASN tersebut dengan upah 2 juta rupiah. Dalam keterangan resminya, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk mengungkapkan motif DH menyuruh kedua tersangka karena sakit hati pada korban soal pemberitaan tentang Bandara Kargo Buton Selatan yang santer viral di media sosial karena pengadaan jasanya mengandung unsur korupsi. Kami langsung bergerak ke TKP dan mendapatkan keterangan-keterangan saksi dan mendapatkan juga alat bukti, maka merujuk kepada para 3 tersangka yang kami amankan. Dan tentu saja kami juga dibantu oleh tim dari Polda dan tim dari Barreskrim dalam hal pengungkapan tersebut. Mengenai motif yang dilakukan oleh para pelaku ini, jadi sebenarnya ada 2 eksekutor dan 1 adalah main makernya. Merasa terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya sebagai ASN Dinas Pekerjaan Umum, ia pun menyuruh kedua tersangka lainnya untuk menganiaya korban. AKBP Bungin Masukan Misalayuk memastikan tidak ada aktor lainnya dalam kasus perencanaan penganiayaan tersebut. Apa yang terjadi murni luka hati pelaku terhadap pemberitaan yang dimuat dalam media korban. Disebutkan Kapolres, hasil pendalaman terhadap tersangka DH, perintah penganiayaan semata-mata ingin memberikan pelajaran kepada korban. Para pelaku diamankan 3 hari pasca kejadian di Kelurahan Kampeonau, Kota Bau-Bau. Barang bukti berupa badik sudah dibuang para tersangka usai melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, polisi menjerat para eksekutor dengan pasal 361 ayat 2, subsidiar pasal 351 ayat 1, junto pasal 56 ayat 1 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memfasilitasi penyandang disabilitas masuk bekerja di salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sudah kami rekomendasikan 6 orang penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memfasilitasi penyandang disabilitas masuk bekerja di Alfamidi yang merupakan salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja di Snaker Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim mengatakan, hal itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di mana difabel harus mendapatkan hak yang sama dengan pekerja normal lainnya. Karena itu, kata Masful, ketika Alfamidi membuka lowongan pekerjaan bagi difabel, pihaknya langsung memfasilitasi 6 orang penyandang disabilitas mengikuti seleksi untuk mengisi 2 jabatan yang dibuka perusahaan tersebut. Sudah kami rekomendasikan 6 orang penyandang disabilitas
langsung ke tempat wawancaranya di kantor mereka. Nah, di kantor mereka itu ternyata pihak sistemnya itu 2 kali wawancara. Jadi wawancara pertama semacam pengenalan dulu gitu, kemudian mereka akan melaporkan ke pimpinannya lagi yang lebih tinggi ya untuk dilakukan kembali wawancara terakhir gitu. Nah, saat ini kita tinggal menunggu informasi pengumuman hasilnya. Awalnya kata Masful, Alfamidi membuka loker dengan mekanisme wawancara secara online. Namun setelah perusahaan tersebut meminta rekomendasi Disnaker Bau-Bau, dikeluarkan kebijakan wawancara secara offline. Masful mengatakan Alfamidi membuka loker bagi difabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% difabel dari jumlah total tenaga kerjanya, sedangkan BUMN paling sedikit 2%. Karena itu pihaknya juga meminta perusahaan lainnya mempekerjakan difabel sesuai amanah undang-undang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, jamaah haji Kota Bau-Bau dijadwalkan tiba di Pelabuhan Murhum pada Jumat siang dan langsung diterima oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Insya Allah nanti malam akan bergerak ke Bau-Bau dengan menggunakan kapal KM Labobar. Jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan tiba di Kota Bau-Bau pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dengan menumpangi kapal laut KM Labobar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Arlis saat dikonfirmasi RRI Kamis mengatakan saat ini para jemaah haji sudah berada di debarkasi Makassar dan tengah melakukan persiapan keberangkatan menuju Kota Bau-Bau pada Kamis malam. Arlis mengatakan 4 orang jemaah haji sudah lebih dulu tiba di Kota Bau-Bau via pesawat dengan alasan kedukaan keluarga dan 2 orang jemaah lainnya dikarenakan sakit. Insya Allah nanti malam akan bergerak ke Bau-Bau dengan menggunakan kapal KM Labobar. Ya, mereka akan start dari Makassar ini sekira pukul 10 malam dan insya Allah akan tiba besok Jumat tanggal 28 sekira pukul 1 siang, pukul 13. Arlis menambahkan pemerintah Kota Bau-Bau akan menyelenggarakan seremoni penerimaan para jemaah haji yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse di Rujab Wali Kota. Setibanya di pelabuhan, jemaah haji akan berjalan kaki menuju Rujab, namun bagi yang kondisinya kurang sehat bisa menumpangi mobil bus yang telah disiapkan panitia. Keluarga-keluarga jamaah konsentrasinya hanya sebatas Rujab Wali Kota, tidak lagi masuk di area pelabuhan. Itu dimaksudkan supaya pergerakan jamaah kita insya Allah lancar dengan begitu. Menunggu area perparkiran terkonsentrasi di lapangan Merdeka dengan seputar Arlis menyebutkan setibanya di Kota Bau-Bau, tim kesehatan masih akan terus melakukan pemantauan pemeriksaan kesehatan bagi para jemaah haji dengan bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, lomba kecamatan di Kelurahan Sehat Kota Bau-Bau akan digelar Agustus bersamaan dengan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Lomba Kecamatan dan Kelurahan Sehat tingkat Kota Bau-Bau bakal dihelat bersamaan dengan rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan RI Agustus mendatang. Hal itu terungkap di sela-sela rapat tindak lanjut persiapan verifikasi dokumen Kota Sehat tingkat nasional antara Forum Kota Bau-Bau Sehat bersama Dinas Kesehatan. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina yang juga membidangi pengendalian penyakit menular mengungkapkan lomba tahunan tersebut akan digelar sebelum kunjungan lapangan tim pusat. Selain meramaikan HUT kemerdekaan, juga mematangkan persiapan Bau-Bau dalam lomba Kota Sehat tingkat nasional. Dalam hal ini mempertahankan predikat Wistara 2023. Harus di akhir bulan ini atau saat ini kita bersurat di kelurahan, karena tidak mungkin seminggu sebelum kita ke lapangan baru bersurat. Itu namanya bukan lagi lomba, tapi yang dadakan akhirnya jadi masyarakat bukan menyenangkan penerima kita kunjungan justru dengan keluh kesah karena kesannya kayak terburu-buru. Jadi namun demikian kata Yuslina,
Agenda tersebut masih dalam pengajuan ke pimpinannya, sehingga segala agenda pemerintah kota yang cukup padat di bulan Agustus dapat terhandle beriringan dan sukses pelaksanaannya. Kepada anggota forum diharapkan dapat mendampingi wilayah binaannya masing-masing, memastikan inovasi tiap kelurahan yang telah dinilai tahun sebelumnya tetap terawat, bahkan dapat berkembang sesuai dengan indikator tatanan kota sehat. Sementara itu, bidang SDM Forum Kota Bau-Bau Sehat Nasruddin mengingatkan seluruh anggota agar memantapkan persiapan verifikasi dokumen kota sehat secara daring 9 Agustus mendatang dengan berkoordinasi bersama dinas terkait indikator 9 tatanan kota sehat. Ya, lomba kelurahan sehatnya ya, seperti itu. Sampaikan juga bahwa lomba ini dipakai satu kali dengan persiapan penilaian Wistara untuk piagam Wistara Kota Bau-Bau. Ya, diharapkan juga seluruh lurah sudah di-briefing oleh Bapeda. Kurs persiapan lomba, kata Nasruddin, anggota forum tiap wilayah diharapkan segera memantau inovasi dan kampung tematik di tiap kelurahan, seraya memberikan informasi bahwa lomba akan diagendakan lebih awal, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang akhir tahun. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pelaksanaan Festival UMKM Kota Bau-Bau di Lipo Plaza Buton membuat para pelaku UMKM mendapatkan omset cukup tinggi. Mengenai hal itu, kembali reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Untuk UMKM ini, alhamdulillah Gila Coklat pendapatannya lebih baik. Pelaksanaan Festival UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau di Lipo Plaza Buton yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 sampai 27 Juli 2023 membuat para pelaku UMKM mendapatkan omset cukup tinggi. Total sekira 60 UMKM terlibat dalam festival tersebut yang menjajakan produk kuliner. Salah satu pelaku UMKM minuman dingin kekinian, Irah, menuturkan hari pertama festival ia mampu meraih omset hingga Rp200.000 lebih dengan harga minuman per pieces Rp13.000. Omset tersebut menurut Ira naik 100% dibanding pendapatannya ketika berjualan sehari-hari di area publik Kota Mara, di mana maksimal omset Rp100.000 per hari. Untuk UMKM ini, alhamdulillah Gila Coklat pendapatannya lebih baik dan mulai kemarin ada 200 lebihan. Ira berharap setiap event yang digelar Pemkot Bau-Bau dapat melibatkan UMKM karena dengan begitu pendapatan pelaku UMKM bisa lebih baik. Sementara itu, manajer operasi Lipo Plaza Buton, Oger, mengatakan jumlah pengunjung meningkat hingga 50% atau sebanyak 8.000 orang per hari selama pelaksanaan Festival UMKM dan Fashion Tenun Festival yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau. Biasanya kita tuh pengunjung rata-rata kalau normalnya itu kurang lebih ya di angka 4.000 sampai 5.000 lah. Dengan adanya kegiatan seperti ini dibuat itu bisa peningkatannya kurang lebih bisa mencapai 50% kenaikan pengunjung. Di rata-rata kurang lebih 12 jam operasional itu bisa mencapai kisaran 8.000-an per hari. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, menuturkan Festival UMKM merupakan event tahunan sebagai bentuk dukungan Pemkot Bau-Bau untuk semakin menggiatkan gerak UMKM. Kita tahu UMKM ini kan sangat penting, sehingga kalau ini dikelola dengan baik, maka perekonomian Bau-Bau akan semakin bagus dan semakin kuat. Pihaknya menargetkan omset UMKM dalam event kali ini bisa mencapai ratusan juta rupiah karena merujuk pengalaman event UMKM pada bulan Ramadan lalu, total omset mencapai 700 juta rupiah. Aliman menambahkan pada Agustus mendatang pihaknya juga akan menggelar pameran dengan kembali melibatkan UMKM. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau tetapkan 3 tersangka kasus penikaman jurnalis, 1 diantaranya oknum ASN. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau memfasilitasi penyandang disabilitas masuk bekerja di salah satu perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.